Halo kelas, kembali lagi bersama Miss Renata. Kali ini kita akan belajar tentang limit trigonometri. Adapun kompetensi dasar pada bab ini menjelaskan dan menentukan nilai fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, menjelaskan dan menentukan limit di ketidakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketidakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut. 1. Limit fungsi trigonometri, dan yang kedua, limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga. Untuk pokok bahasan yang pertama, untuk limit fungsi trigonometri, diharapkan dari belajar ini kita dapat memahami dan dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk X menuju bilangan tertentu, memahami dan dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk X menuju bilangan 0, dan memahami dan dapat memanfaatkan rumus limit fungsi trigonometri untuk dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dalam berbagai bentuk. Secara keseluruhan, bagaimana cara kita mengerjakan limit adalah seperti logika berikut ini. Jadi, untuk setiap nilai limit X menuju A dari sebuah fungsi fx, kita substitusikan nilai X sama dengan A ke dalam fungsinya. Lalu kita periksa hasilnya. Ada fungsi yang kalau kita substitusikan langsung memberikan nilai tertentu, mau sebuah bilangan, atau sebuah angka 0, atau sebuah K dibagi 0 tak hingga, ini artinya nilainya ada atau terdefinisi. Namun, apabila dia memberikan nilai yang tidak terdefinisi atau bentuk tak tentu seperti ini, maka bentuk fungsi dalam limit perlu diubah, sehingga bentuk yang membuat 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga dapat kita hilangkan. Dengan cara apa? Kita manipulasi atau kita ubah sehingga kita bisa ulangi lagi mensubstitusikan bentuk barunya dan kita bisa menemukan bentuk tertentunya atau nilai akhirnya. Dan itulah penyelesaiannya. Selesai. Berikut adalah rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang apabila kita substitusikan akan langsung memberikan nilai akhirnya, yaitu jika limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1, berlaku juga untuk kebalikannya. Dan yang kedua, untuk limit X menuju 0 dari X per tan X sama dengan 1, ataupun kebalikannya. Nah, untuk rumus 1 dan 2 sebagai patokan kita, lalu untuk 3, 4, dan 5 itu adalah pengembangan dari rumus 1 dan 2. Nah, kalau tadi kita sudah melihat rumus limit untuk fungsi sinus dan juga tan, kita langsung hapus saja. Untuk yang memuat cos, boleh kita langsung coret apabila dia hanya berupa limit X menuju 0 cos X, ataupun kebalikannya, jawabannya adalah 1, ataupun nilai cos A, X, untuk limit X menuju 0, itu juga jawabannya 1. Tapi, kalau misalkan dia bukan bentuk seperti ini, maka kita harus ingat lagi identitas trigonometri. Bahwa 1 dikurang cos 2x adalah 2 kali sin kuadrat setengah x, lalu 1 dikurang cos kuadrat x adalah sin kuadrat x. Ini perlu kita pakai untuk memanipulasi soal pada limit cos nanti. Pengembangan dari rumus ini bisa Anda lihat di sebelah kanan. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Misalkan nomor 1 adalah tentukanlah nilai limit dari X menuju ke 0 dengan fungsi trigonometri sin 2X dibagi sin 5X. Nah, kalau mau pakai cara cepat saja, seperti tadi ada di rumus 1 sampai rumus 5, setiap dia limit X menuju 0 dan dia ada sin atau tannya, langsung saja dicoret. Maka kita langsung saja boleh menghilangkan sinnya habis dengan sin yang di bawah, maka jawab akhirnya adalah 2 per 5. X-nya juga bisa saling dihabiskan. Yuk kita lanjut ke nomor yang kedua. Misalkan kita mau mencari nilai limit
X menuju 0 dari misalkan tan 3X dibagi dengan tan 7X. Sama, setiap ketemu tan juga langsung dicoret saja. Maka jawabannya 7/3. Dan soal yang terakhir, misalkan berapakah limit dari sin 2X dibagi dengan tan X misalkan. Maka jawabannya juga sin dan tan langsung saja dicoret, maka X dibagi X boleh dihabiskan, tinggallah jawabannya 2. Oke, untuk contoh yang ketiga, kalau membuat nilai cos, misalkan kita mau mencari nilai limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos 3X, lalu penyebutnya adalah 1 dikurang cos 4X. Nah, ini adalah bentuk limit yang kalau kita substitusikan secara langsung akan memberikan nilai yang tak terdefinisi, ya. Maka kita harus ubah dulu dengan mengingat identitas trigonometri. Lah, ingat identitas trigonometri bahwa cos dari 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat alfa. Ya, ini alfa ya, sorry, alfa. Nah, cos 2 alfa sama dengan ini. Jadi kamu bisa melihat dia saling berkebalikan. Maka soal yang ini bisa kita tulis ulang menjadi limit X menuju 0 dari 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 kali sinus kuadrat 3/2 lalu dibagi dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat 4/2 dibagi 2 kuadrat. Nah, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya adalah limit X menuju 0 dari 2 kali sin kuadrat 3/2 X dibagi dengan 2 sin kuadrat 2X. Yang artinya, ini bisa kita tuliskan secara 2 kali ya. Maka limit X menuju 0 dari 2 kali sin kuadrat itu artinya sinnya dikuadratkan secara dikalikan sebanyak 2 kali seperti itu. Ya, yang di bawah juga bisa kita tuliskan ulang. Berarti sin 2X ketemu sama sin 2X. Nah, seperti ini bentuknya sudah bisa kita substitusi langsung pakai cara rumus sinus tadi. Setiap ketemu sin, kita hapus. Setiap ketemu sin, kita hapus. Maka jawabannya adalah, duanya juga bisa hilang ya. Duanya juga bisa hilang ya. Maka jawabannya adalah 3/2 kali 3/2 dibagi dengan 2 kali 2. Maka jawabannya adalah 9/16. Oke. Kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Kita harapkan setelah mempelajari ini, kita memahami dan dapat menentukan nilai limit di ketidakhinggaan dalam beberapa bentuk. Baik, yang pertama kita masuk ke bentuk yang X menuju tak hingga, bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Jadi kalau misalkan nanti ketemu bentuk umumnya limit X menuju tak hingga, perhatikan harus menuju tak hingga ya. Dari polinomial. Dari polinomial berarti kalau polinomial itu ada pangkatnya. Ya. Jadi nilai limitnya kita bandingkan saja dari pangkat terbesar, pembilang dan penyebut. Kalau misalkan yang di atas, ini M, pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, nilainya pasti 0. Cara ingatnya kecil bagi besar. Jawabannya 0. Tapi kalau misalkan pangkat yang di atas pembilang penyebutnya sama, maka sama, ambil saja koefisiennya. Lalu yang terakhir, kalau pangkat yang di atas ternyata lebih kecil dari pangkat yang di bawah, jadi ingatnya kecil bagi besar. Besar bagi kecil, maka tak hingga. Kita bisa melihat contoh di sini ya. Andaikan kita punya 3 soal. Yang pertama, tentukanlah nilai limit harus menuju tak hingga ya. Dari misalkan 2x pangkat 5 tambah 4x per 3x pangkat 6 tambah 4x misalkan. Lalu nomor 2,
limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 6 per 3X pangkat 5 tambah 3, misalkan tambah 2. Dan yang terakhir adalah tentukan nilai limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 6 dengan 3X pangkat 6, lalu misalkan tambah 1 tambah 6. Nah, untuk nilainya, kita perhatikan pangkat terbesar, pembilang, penyebut, pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Jadi karena ini lebih kecil daripada yang di bawah, jawabannya iya, kita lihat yang lebih kecil. Berarti jawabannya langsung saja tak hingga. Maka sama dengan tak hingga. Selesai. Lalu kita lihat nomor 2. Kalau ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka langsung saja jawabannya besar. Kebalik ya. Yang ini tadi kecil bagi besar ya, sorry. Jadi ini tadi 0, nah ini kebalik teman-teman, kita perhatikan. Kecil bagi banyak, maka jawabannya adalah 0. Banyak bagi kecil, jawabannya tak hingga. Baik, saya tuliskan ulang. Jadi yang besar bagi kecil tak hingga, yang kecil bagi yang banyak menjadi 0. Sedangkan untuk yang sama, 2X pangkat 6, 3X pangkat 6, maka kita ambil A per B, berarti koefisien di depan X. Ya, itu menjadi nilainya. Maka jawabannya sama dengan 2 per 3. Cuman seperti itu saja. Oke, untuk yang bentuk soal limit tak hingga, untuk bentuk tak hingga dikurang tak hingga, kita lihat nanti soalnya bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi limit X menuju tak hingga dari dua fungsi, ya pengurangan dua fungsi, lalu di dalam akar itu ada fungsi kuadrat. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C, sedangkan yang di sebelah kanan P, Q, R. Ya, jadi nilai limitnya kita bisa dengan cara cepat membandingkan saja koefisien suku derajat 2 di dalam tanda akar. Maksudnya adalah nilai A dan P yang di depan variabel X kuadrat ini kita bandingkan. Kalau misalkan A lebih kecil dari P, jadi yang di sebelah kiri lebih kecil daripada yang di sebelah kanan, jawabannya negatif. Jadi kalau depan negatif, maka negatif jawabannya. Ya. Tapi kalau misalkan A lebih besar dari P, kebalikannya jawabannya positif. Lalu yang terakhir, apabila koefisiennya sama A dan P, ya, perhatikan yang di dalam ya, jadi bukan minus P, tapi A dan P sama. Maka nilai limitnya adalah B dikurang Q. Ini diperbaiki ya. B dikurang Q per 2 akar A. Jadi koefisien A, B, ya, koefisien kedua dikurang Q, koefisien kedua juga. Dibagi dengan 2 akar A. Mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah kita mau mencari nilai limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 3X dikurang 5 dikurang X tambah 2. Nah, kalau tadi dia kan bentuk umumnya X menuju tak hingga dari akar fungsi pertama dikurang akar fungsi kedua juga harus dalam tanda akar kan. Jadi ini harus kita manipulasi dulu. Jadi bagaimana caranya agar memanipulasi bentuk ini menjadi tanda akar? Ya, betul sekali. Kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Jadi nilainya tidak akan berubah. So, kita bisa tuliskan ulang. Akar dari X kuadrat tambah 3X dikurang 5 dikurang. Nah, yang ini kita pangkatkan. Tapi juga kita akarkan, lalu dalam kurung ya. Lalu kita bisa menyelesaikan secara aljabar. Maka kita peroleh akar X kuadrat tambah 3X dikurang 5 dikurang akar, betul sekali, dikuadratin ya. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Oke, nah sekarang sudah dalam bentuk ini, tinggal kita lihat koefisien A, B. Tadi masih ingat ya, A, B, C, B, Q, R. Kalau sama, maka nilainya adalah iya. Jadi karena sama ya, kita bisa langsung saja menuliskan bahwa nilai limit ini adalah, jadi karena A sama dengan P. Jadi jawabannya limitnya adalah B dikurang Q per
2 akar A. Jangan sampai salah ya. B suku kedua, Q suku kedua dibagi dengan 2 akar A. Jadi jawabannya adalah 3 dikurang 4 per 2 akar 1. Sehingga jawabannya menjadi negatif 1 per 2. Oke, this is our final answer. Selesai. Nah, sebagai latihan untuk bab ini, cobalah Anda menyelesaikan ini lalu dikumpulkan pada hari ini juga. Thank you. God bless you.